Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wiji Rahayu dengan NPM 203220011, mahasiswa semester 6 Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas PGRI Selampari. Di tengah hamparan hijau Sumatera Selatan, tersembunyi sebuah danau yang menyimpan keindahan alam. Lebih tepatnya terletak di Desa Sugiwaras, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Danau Gegas dengan airnya yang tenang dan dikelilingi hutan tropis tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menyimpan cerita terbentuknya Danau Gegas. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, mari kita tanyakan langsung dengan yang lebih tahu mengenai Danau Gegas. Let's go! Baiklah, di sini saya bersama dengan Bapak siapa? Yamadi. Bapak Yamadi berusia berapa, Pak? 66. Baiklah, tujuan saya di sini mau mewawancarai Bapak mengenai asal-usul Danau Gegas. Yang pertama, bagaimana sejarah awal terbentuknya Danau Gegas, Pak? Kalau awalnya itu memang di situ Sungai Gegas ya, telah jadi bendungan dinamakan Bendungan Air Gegas. Tapi pada waktu itu tahun itu dibuka proyek itu tahun 76, selesai tahun 87, jadi selama 11 tahun. Namun pekerjanya yang aktif sampai tahun 84, jadi selama kurang lebih 9 atau 10 tahun yang aktif, yang lainnya mungkin perawatan waktu itu. Jadi tadinya bentangan belukar, alang-alang, ada hutan, bentangan luas tadinya. Sampai sekarang alhamdulillah sudah kelihatan waduk, walaupun fungsinya kurang, salah fungsi. Jadi itu harapan untuk lahan pertanian padi, ternyata nggak cocok di sini karena tanahnya tanah merah, jadi masih kembali lagi ke tanaman keras. Jadi sekarang itu luas airnya itu hampir 3.000 hektar itu, genangan air itu hampir 3.000 hektar. Jadi luas sekali itu. Jadi kebetulan saya bekerja di sana dulunya. Jadi sejak tahun 78 saya kerja di situ sampai tahun 82. Jadi 4 tahun. Jadi saya tahu persis cikal bakalnya, saya tahu. Itu yang kira-kira yang saya sampaikan. Dan proyek itu menelan biaya pada waktu saya masih ingat betul 1,3 M. Ya 13 M. 13 M, bukan 1,3 waktu itu, kesemuanya dari bendungannya sampai ke tersiernya, sekunder, siring-siring itu semuanya sebesar itu, yang borong CP Sopoyono waktu itu. Jadi sekarang kenapa saya katakan gagal, karena sekarang hanya dipakai untuk wisata pun nggak maju, paling-paling orang carikan di sana. Jadi fungsi itu sangat-sangat disayangkan, tidak sesuai dengan biaya yang sekian itu tadi. Karena kalau dirupiahkan sekarang mungkin pakai T bukan lagi M itu. Iya. Selanjutnya, Pak, apakah ada cerita turun-temurun, legenda atau dokumen sejarah yang menjelaskannya, Pak? Kalau cerita turun-temurun itu tidak ada ya, cuma yang ada di situ yang sampai sekarang masih masih ada buaya, karena sebelumnya memang ada lubuknya, namanya juga lubuk buaya waktu itu. Sampai sekarang masih ada buaya banyak, masih ya sering kelihatan lah, 1-2 orang sering melihat. Kalau buaya penunggu itu enggak kayaknya sih, ya buaya biasa lah. Kalau cerita legenda, cerita rumor kayak semacam cerita rakyat itu enggak ada di situ. Ada, Pak, ya. Selanjutnya, Pak, apakah ada peristiwa penting terkait dengan danau ini, Pak, dalam sejarah Desa Sugiwaras? Kalau peristiwa penting sekali tidak, tapi itu
Waktu saya menjabat kepala desa sampai sekarang alhamdulillah masih aktif. Tiap tahun bulan Suro diadakan, bulan Muharram ya, bulan Suro itu diadakan larung telaga, larung telogo kalau wong kita seberang, larung telogo itu diadakan tiap bulan Suro setahun sekali. Ya sederhana, cuma fungsinya itu pertama yang melestarikan budaya, karena di seberang sana kalau ada air luas memang begitu di Jawa itu yang pertama. Yang kedua, hitung-hitung kalau bisa membesarkan acara itu kan bisa mempromosikan wisata. Itu maksudnya, tapi sampai sekarang belum pernah bisa membesarkan semuanya, hanya sekedar. Tapi ya alhamdulillah masih dilaksanakan tiap tahun, walaupun saya sudah istirahat, sudah purna jadi kepala desa, masih dilaksanakan. Itu saya dulu yang prakarsai. Selanjutnya Pak ya, bagaimana Pak masyarakat setempat memaknai Danau Gegas saat ini? Apakah ada nilai filosofis atau kultural yang terkait Pak? Kalau masyarakat biasa-biasa saja ya, disyukuri apa adanya, artinya nggak ada apa ya, bentuk apa khusus untuk kenangan khusus tuh nggak ada, biasa-biasa. Namun masyarakat ya tidak merasa kecewa, justru malah berbangga walaupun fungsinya kurang, tapi punya keyakinan mereka itu entah kapan waktunya itu bakal jadi wisata lebih maju daripada wilayah-wilayah lain, karena itu air itu, bendungan itu kalau tidak salah terbesar kedua di Sumsel. Iya, itu yang pertama di Lampung kalau nggak salah. Jadi itu hanya kurang terawat pertama. Yang kedua, masalah keamanan sudah bagus. 5 tahun terakhir ini keamanan sudah bagus, namun pelayanan kalau hari-hari besar, biasanya hari Idul Fitri, Tahun Baru itu kan ramai pengunjung. Nah, pelayanannya di situ kurang maksimal masih. Saya pernah Kurang Pak ya? Ya masih berkurang. Jadi semaunya sendiri si apa yang bekerja di situ, bentuk premanisme lah masih. Kalau saya dulu pernah ngusul sama Pak Bupati, minta tiap tahun tuh diadakan semacam apa ya, kalau kata kami itu anjang sana, misalnya dari Danau Aur diambil satu tahun ini, Sugiwaras ini bendungan air gas diambil satu, terus di mana diambil satu, tuh di tur di Jawa sana misalnya di bendungan Jatiluhur. Jadi tahu caranya itu, untuk tahun berikutnya ngangkat lagi bergelombang kan. Jadi tahu caranya, kalau parkir itu begini, melayani tamu begini. Kalau di Jawa itu nggak ada apa istilah kasar, itu nggak ada. Kalau di sini kan misalnya parkir salah, bukan punya nenek kamu, itu kan. Tapi kalau di Jawa itu nggak, misalnya parkir salah, nunjuk aja pakai jempol tangan nih, di sana Pak parkirnya bukan di sini. Nah, misalnya itu salah satu contoh kecil. Tapi alhamdulillah belum terrealisasi. Waktu itu saya mohon betul dengan Pak Bupati waktu itu, masih Pak Hendra Gunawan waktu itu. Terus kebetulan nggak lama terus dia berhenti. Jadi ya, itu kira-kira. Selanjutnya Pak, mengapa danau ini diberi nama Gegas Pak? Apakah makna khusus di balik nama tersebut? Enggak, karena memang sungainya Sungai Gegas. Kalinya Kali Gegas, dibendung di situ, itulah untuk memberikan nama, langsung nama, supaya nama kali itu nggak hilang, tetap lestari. Sungainya Sungai Gegas, memang nggak ada makna khusus, enggak. Terus apakah ada ritual, tradisi atau simbol budaya di Desa Sugiwaras Pak yang terkait dengan Danau Gegas ini? Oh ya, itu tadi larung telaga itu tadi. Tiap bulan Suro tanggal nggak harus tanggal sekian atau hari apa, Nggak pasti Pak ya? nggak pasti, tapi bulannya pasti bulan Muharram. Itu larung telaga namanya.
namanya larung telaga, kalau istilah seberang sana larung telogo. Jadi itu pakai sesaji, itu tujuannya menghormati. Kan percaya nggak percaya, dunia lain di samping kita ini ada. Pertama, menghormati sesama umat, baik yang kelihatan atau yang tidak. Yang kedua, bersyukur dengan adanya itu dalam satu tahun yang terlewati, alhamdulillah tidak ada, misalnya nggak ada korban apa-apa. Itulah bentuk bersyukur lah. Nah, itu tiap tahun dilaksanakan itu ya. Oh ya Pak, itu kan di Danau Gegas itu kan ada patung Pak ya? Iya. Itu patung itu fungsinya apa Pak? Dan kapan dan siapa yang membuat patung di situ Pak? Patung itu yang membuat CP Sopoyono kisaran tahun 80 membuatnya. Itu simbol tani. Namanya kalau orang sini ngomong patung tani. Karena memang tujuan awal bendungan sebesar itu dibuat irigasi mengaliri sawah, bahkan sudah dicetak, sawah-sawah sudah dicetak waktu itu. Nah, jadi oleh karena petani itu kalau pertama buka lahan pertama tanaman padi itu tanah merah kan susah untuk hidup ya. Nah, kurang subur, apalagi tanahnya disorok, humusnya dikumpulkan jadikan pematang, tinggal tanah merah. Jadi mana biayanya lipat. Kalau tanam karet kan nggak seberapa, bahkan waktu itu karet-karet dirombak. Itu patung itu sebenarnya nggak ada makna apa-apa, simbol karena untuk irigasi persawahan. Itulah patung tani dibuat, Sopoyono yang buat ya. Terus Pak, apakah ada mitos atau larangan atau kepercayaan masyarakat yang melekat pada Danau Gegas dan patung tersebut Pak? Kalau mitos itu pasti ada ya, karena beberapa acara yang agak besar di situ tanpa memberikan penghormatan di lingkungan tadi, pasti ada sesuatu yang ganjil. Salah satu contoh kira-kira 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, sekitar itu ada anak-anak pramuka tuh kemah di situ dari Kecamatan Moraklingi, Kecamatan Jaloka, Kecamatan Sukakaning, terkait 4 kecamatan kalau nggak salah. Itu jam 5 sore hujan, ini padahal nggak ada mendung yang tebal, nggak. Sampai maghrib tuh kesurupan massa, kita kisaran 300 orang itu yang nggak kesurupan paling-paling 10-20%. Akhirnya bubar, ngungsi di dusun semua. Awalnya saya sudah nggak setuju itu, tapi waktu itu Pak Wawan, Pak Camat kita yang ngotot. Tapi kalau saya ngomong secara ilmiah, itu Pak Camat mungkin nggak percaya. Ini kalau ngomong secara apa namanya itu, kalau soalnya nggak ilmiah kan, kata dia. Maksud saya kan nggak usah di situ Pak, saya ngomong itu jangan dulu Pak. Alasan saya karena kamar mandi belum ada, WC umum ada hanya 1. Anak-anak jauh dari jangkauan masyarakat, artinya jauh dari pemukiman. Kalau mandi, kalau yang cowok taruh sempakan renang di situ bisa, yang cewek gimana? Itu sampai beberapa kali. Akhirnya oleh karena dia kekeh, lanjut taruh ambruk. Waktu itu Bu Wabub sama suaminya kesini melihat jam 5 kira-kira kejadian itu, kesurupan masalah. Akhirnya rumah sekolah itu penuh, bawa ke rumah sekolah, ada yang di tempat masyarakat, di sini ada, di rumah depan itu ada, semua kesurupan. Kalau menurut pandangan salah satu yang saya tanya anak dari Jaloka waktu itu, kayak ada korjat dulu pertama 1, tapi terus 10, 20, akhirnya ribuan, bukan ratusan kurcaci katanya. Iya, saya tanya sendiri dengan yang bersangkutan. Setelah sadar, perasaan kamu apa? Pertama ada hujan angin, ada orang naik perahu 1 Pak,
naik perahu satu berhubung hujan angin terombang-ambing, akhirnya perahu tah tenggelam tah kemana nggak kelihatan karena ketutup ini apa semacam kabut kan. Saya perkirakan mati orang itu. Terus nggak lama muncullah kurcaci satu, terus setelah 1, 10, 20 terus sampai ribuan. Itulah terus angin besar, terus semuanya hampir pokoknya 80% kesurupan masal waktu itu. Tahunnya saya lupa, kira-kira 3 tahun yang lalu lah mungkin, belum lama kok. Itu terakhir. Sebelum-sebelumnya ada, kalau ada acara besar pasti ada bahayanya di situ. Pasti Pak ya. Ya Ada. kita omongkan pasti enggak ya, tapi dari 10 kali acara itu yang enggak pernah, yang enggak ada kejadian paling 2 kali. Itu pun acaranya kecil, kalau kecil enggak ada. Atau kalaupun ada acara besar itu tadi ada yang apa ya istilahnya menghormati orang, makhluk yang di luar dunia kita. Memang ada di situ air sebesar itu, kalau nggak ada ya mustahil lah memang. Apakah ada tokoh leluhur atau peristiwa penting Pak? Kalau di situ maksudnya? Iya. Kalau tokoh leluhur nggak ada peristiwa penting juga nggak ada. Tokoh-tokoh yang andil di situ ya CP Sopoyono itu pekerja yang tua-tua biasalah. Ada pekerja proyek waktu itu kan, bukan berarti di situ punya peran penting, enggak ada. Nah, itu proyek nasional, misalnya artinya enggak dibentuk oleh alam itu enggak. Biasanya yang ada seperti itu kan apa danau buatan alam. Ini enggak. Oh ya, ini deh yang perlu saya sampaikan, ada satu hal lagi, itu dimulai dari tahun 76 selesai tahun 84 ya, tapi targetnya 87, 11 tahun, makanya peresmiannya tahun 1987 Menteri PU yang hadir waktu itu, Suyono Sosro Darsono yang hadir langsung ke lapangan. Itu yang terus saya sampaikan. Di proyek itu 11 tahun, tapi kerja aktifnya 7 tahun. Ya pekerjanya yang artinya pekerja yang rutin itu 7 tahun ya. Yang lain tinggal dikit-dikit. Yang 3 tahun itu mungkin ya finishing lah, sambil perawatan. Itu yang terus saya sampaikan. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Yamadi sudah bisa saya wawancarai. Itulah tadi mengenai asal-usul Danau Gegas. Baiklah, di sini saya sudah bersama dengan Kepala Desa Sugiwaras, yaitu dengan Bapak Muhammad Thohir. Benar Pak? Ya benar. Bapak berusia berapa Pak? Usia 47 tahun. 47 tahun. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Bapak Muhammad Thohir. Yang pertama yaitu apa sejarah turun-temurun atau legenda yang diyakini sebagai asal-usul Danau Gegas di desa ini, Pak? Nah, ini kalau setahu saya, karena Danau Gegas itu kalau menurut sejarah itu dibuka tahun 79. Sedangkan saya lahir di tahun 78. Jadi secara tidak langsung saya kurang memahami sejarah asal-usul Danau Gegas. Tapi yang saya tahu, di zaman Orde Baru, Danau Gegas itu dibangun oleh zaman Presiden Soeharto waktu itu, yang menurut informasi di Desa Sugiwaras, khususnya Kecamatan Sukakarya, ini mau dibuat daerah pertanian, terutama di bidang persawahan. Nah, setelah itu kemungkinan dengan adanya bendungan air Gegas, Sungai Gegas itu dibendung menjadi waduk. Ternyata volume air itu tidak mencukupi. Karena apa? Karena
bendungan air gegas itu sifatnya tada hujan. Nah, kalau yang namanya tada hujan itu tidak mempunyai sumber. Nah, sedangkan di danau gegas kalau kemarau panjang 2-3 bulan itu volume airnya menurun drastis. Nah, bisa dibilang sungainya kering. Nah, kan nggak mungkin dengan debit air yang sedikit untuk mengaliri sawah-sawah yang akan dibangun pada waktu itu. Nah, itu bisa dibilang Danau Gegas ini kalau menurut saya pribadi itu proyek gagal. Ya, itu yang saya tahu. Selanjutnya Pak, apakah ada tokoh leluhur atau peristiwa penting mengenai Danau Gegas itu Pak? Oh, kalau masalah tokoh leluhur, legenda-legenda yang lain itu sampai saat ini belum ada. Ya. Belum ada jadi ya. Selanjutnya, apa makna spiritual atau simbolis Danau Gegas dan patung yang ada di Danau Gegas dalam kepercayaan adat setempat Pak? Kalau masalah kepercayaan mistis itu saya rasa nggak terlalu ini ya, karena kita sekarang kan hidup di zaman modern, jadi mungkin untuk generasi sekarang ini nggak mempercayai yang masalah begitu. Cuman kami selaku generasi sekarang masih menjalani warisan budaya yang ditinggalkan oleh orang-orang tua kami. Nah, kami juga di Desa Sugiwaras ini setiap tahunnya mengadakan yang namanya sedekah bumi. Nah, sedekah bumi itu dalam artian kita merasa bersyukur terhadap bumi kita, dan juga di Danau Gegas memang kita adakan ritual setiap tahun, setiap acara sedekah bumi itu kita mengadakan sedekah di situ, baca doa, memohon kepada yang kuasa. Nah, mungkin cuman itulah yang namanya, kalau istilah orang sini larung telogo, larung telaga. Nah, itu yang saya tahu. Kalau masalah mistis ya kita kurang percayalah di situ ya. Selanjutnya, apakah ada dokumen resmi atau surat keputusan, arsip dan catatan kolonial yang menjelaskan asal-usul Danau Gegas, Pak? Oh, pada saat ini belum ada. Dokumen-dokumen resmi di zaman itu belum. Terus bagaimana status Danau Gegas dan patung tersebut, Pak, pada saat ini? Apakah sudah tercatat sebagai cagar budaya atau warisan desa, Pak? Kalau Danau Gegas itu kalau kita bicara masalah wisata, memang letaknya di Desa Sugiwaras, tapi masalah dinas pariwisatanya itu diambil alih oleh pihak provinsi. Nah, jadi Desa Sugiwaras ini cuman mempunyai letak wilayah, sedangkan untuk dinas pariwisatanya bukan Desa Sugiwaras, bukan kabupaten, tetapi diambil alih oleh provinsi. Nah, masalah patung Gegas, patung yang ada di Danau Gegas itu kan bawa cangkul. Nah, itu kalau menurut sejarahnya simbol petani, karena mayoritas warga Sugiwaras ini petani. Ya, simbol. Ya, simbol petani, Pak ya, patung petani. Bagaimana upaya bersama antar desa untuk menjaga Danau Gegas, Pak? Untuk menjaga Danau Gegas ya, terutama warga Desa Sugiwaras ini yang selalu menjaga. Selanjutnya, apakah ada potensi pengembangan Danau Gegas sebagai destinasi wisata atau sumber ekonomi bagi masyarakat, Pak? Kalau masalah destinasi wisata, kita selaku pemerintah desa ya sebenarnya ya berupaya koordinasi sama dinas-dinas terkait. Mudah-mudahan kalau tahun ini ya
mungkin tahun yang akan datang, tapi kami tetap berusaha. Kalau masalah danau gegas itu selama ini ya sangat membantu untuk warga Sidoaras, terutama yang hobi nyari ikan. Nah, apalagi di zaman tahun 86 sampai tahun 2000, nah itu mungkin sekitar 50% lah warga sini dulu ya ekonominya tergantung di danau gegas. Ya ini cari ikan. Ya, sangat membantu lah danau gegas itu masalah perikanan. Untuk mata pencarian juga Pak ya. Selanjutnya, jika ada kesempatan, apa yang ingin Bapak lakukan untuk memperkuat pelestarian sejarah ini Pak? Ya itu tadi lah. Ya kalau ya, saya selaku pribadi juga pemerintah desa untuk kedepannya ya berupaya semaksimal mungkin lah akan melestarikan wisata Danau Gegas, kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pariwisata Kabupaten juga provinsi lah. Ya pokoknya intinya akan selalu minta ke dinas-dinas terkait. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Muhammad Thohir sudah berkenan untuk saya wawancarai. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Muhammad Thohir. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan di berbagai sumber, bisa saya simpulkan bahwa sejarah pembangunan bendungan air gegas atau Danau Gegas dibangun pada era Kepresidenan Soeharto, dimulai tahun 1976 sampai 1984 dengan peresmian pada tahun 1987. Proyek ini menghabiskan biaya sekitar 300 miliar rupiah dan dikerjakan oleh kontraktor bernama CP Sopoyono. Bendungan ini mengubah area seluas 300 hektar yang semula berupa belukar dan hutan menjadi waduk. Fungsi dan kondisi bendungan air gegas atau Danau Gegas saat ini yang awalnya direncanakan sebagai irigasi untuk pertanian padi ternyata tidak berfungsi optimal karena kondisi tanah merah yang tidak cocok. Saat ini, bendungan hanya berfungsi sebagai tempat wisata sederhana dan area memancing bagi masyarakat lokal. Menurut Pak Yamadi, mantan pekerja proyek, bendungan ini dapat dikategorikan gagal karena tidak mencapai tujuan utamanya. Aspek budaya dan mitos pada bendungan air gegas atau Danau Gegas bahwa masyarakat setempat masih mempertahankan tradisi larung telaga setiap bulan 1 Suro atau 1 Muharram sebagai bentuk pelestarian budaya dan ungkapan rasa syukur. Terdapat juga berbagai mitos dan cerita mistis, termasuk keberadaan buaya di lubuk buaya dan kejadian kesurupan massal saat kemah pramuka beberapa tahun lalu. Status bendungan air gegas atau Danau Gegas merupakan bendungan terbesar kedua di Sumatera Selatan. Status bendungan air gegas atau Danau Gegas saat ini adalah masih kepemilikan provinsi. Demikian dokumentasi mengenai sejarah dan kondisi bendungan air gegas atau Danau Gegas yang telah saya sajikan. Semoga informasi ini dapat memberikan wawasan tentang warisan infrastruktur masa Orde Baru dan pentingnya evaluasi terhadap proyek-proyek pembangunan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.